Halo semua, perkenalkan nama saya Agustinus Kevin Jaji. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan materi aljabar. Tentunya ada 3 materi yang saya akan jelaskan dalam video ini. Yang pertama adalah vektor ortogonal, yang kedua adalah hasil kali pada vektor, dan yang ketiga adalah garis dan bidang pada ruang berdimensi 3 dalam vektor. Ikuti terus saya ya guys, semoga apa yang saya jelaskan dapat dimengerti. Check it out, kita langsung saja ke materinya. Nah, sekarang kita masuk pada vektor-vektor ortogonal. Apa sih vektor-vektor ortogonal itu? Nah, vektor-vektor yang saling tegak lurus disebut juga sebagai vektor-vektor ortogonal. Sesuai teorema, dua vektor tak nol adalah vektor ortogonal jika dan hanya jika hasil kali titiknya adalah nol. Misalkan vektor U dan V saling tegak lurus. Ketika salah satu atau keduanya adalah nol, maka dapat dinyatakan bahwa ada dua vektor U dan V ortogonal atau tegak lurus jika dan hanya jika U kali V sama dengan nol. Untuk menyatakan bahwa vektor U dan V adalah vektor-vektor ortogonal, maka disimbolkan U dikali V. Nah, dalam vektor-vektor ortogonal dinyatakan sifat-sifat hasil kali titik sebagai berikut. Jika U, V, dan W adalah vektor-vektor pada ruang berdimensi 2 atau berdimensi 3 dan K adalah skalar, maka U dikali V sama dengan V dikali U. U dikali komponen V ditambah W sama dengan U dikali V tambah U dikali W. Kemudian K dikali komponen U dikali komponen V sama dengan komponen KU dikali V sama dengan U dikali komponen KV. D, V dikali V lebih besar dari 0 jika V tidak sama dengan 0. Dan V dikali V sama dengan 0 jika V sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat pembuktian dari teorema tersebut. Misalkan komponen U sama dengan U1, U2, dan U3, dan komponen V sama dengan V1, V2, dan V3, maka U dikali V sama dengan U1 kali V1 tambah U2 kali V2 tambah U3 kali V3. Karena komponen U1, U2, U3, komponen V1, V2, dan V3 adalah anggota dari bilangan real, maka berlaku U1 dikali V1 sama dengan V1 dikali U1, U2 dikali V2 sama dengan V2 dikali U2, dan U3 dikali V3 sama dengan V3 dikali U3. Itu berlaku sifat perkalian komutatif perkalian bilangan, sehingga U dikali V sama dengan U1 V1 ditambah U2 V2 ditambah U3 V3 sama dengan U dikali V sama dengan V dikali U. Nah, kemudian misalkan komponen U, U1, U2, dan U3, komponen V, V1, V2, dan V3, komponen W sama dengan W1, W2, W3, maka U dikali komponen V tambah W sama dengan komponen U1, U2, U3 dikali komponen V1, V2, V3 ditambah komponen W1, W2, dan W3. Nah, U dikali komponen V tambah W sama dengan komponen U1, U2, U3 dikali komponen V1 tambah W1, komponen V2 ditambah W2, komponen V3 tambah komponen W3 sama dengan komponen U1 dikali komponen V1 tambah W1, komponen U2 dikali V2 tambah W2, komponen U3 dikali komponen V3 ditambah W3. Karena U1, U2, U3, V1, V2, V3, W1, W2, dan W3 adalah anggota bilangan real, maka berlaku U1 dikali komponen V1 tambah W1 sama dengan U1 dikali V1 tambah U1 kali W1. Itu merupakan sifat distributif perkalian. Kemudian U2 dikali komponen V2 ditambah W2 sama dengan U2 V2 ditambah U2 W2. Itu juga termasuk sifat distributif perkalian. Kemudian U3 komponen U3 dikali komponen V3 tambah W3 sama dengan U3 dikali V3 tambah U3 dikali W3. Itu juga merupakan sifat distributif perkalian. Nah, teman-teman bisa melihat di layar yang sudah saya jelaskan ini. Kemudian sehingga U dikali komponen V ditambah W sama dengan komponen U1 dikali V1 tambah komponen U1 dikali W1, komponen U2 dikali V2 tambah komponen U2 dikali W2, komponen U3 dikali V3 tambah komponen U3 ditambah W3. Sama dengan komponen U1 V1 sama dengan komponen U2 V2, komponen U3 V3 ditambah komponen U1 W1, komponen U2 W2, komponen U3 W3. Nah, itu adalah penjumlahan vektor. Jadi komponen U dikali komponen V ditambah W sama dengan
U dikali V tambah U dikali W. Nah, sekarang kita masuk kepada proyeksi ortogonal. Suatu vektor U diuraikan menjadi jumlah dari dua vektor, di mana yang satu sejajar dengan vektor A tak nol, sedangkan yang lain tegak lurus terhadap A. Jika U dan A ditempatkan sedemikian sehingga maka titik awalnya akan menempati atau berimpit di titik Q, kita dapat menguraikan vektor U sebagai berikut. Tariklah garis dari ujung U yang memotong tegak lurus A dan buatlah vektor W1 dari Q hingga kaki atau alas garis yang tegak lurus tersebut, sehingga bentuk selanjutnya adalah. Nah, teman-teman dapat melihat pada gambar tersebut ya, ada ketiga gambar tersebut. Nah, bagaimana yang ditunjukkan pada gambar tersebut? Vektor W1 sejajar dengan A. Nah, itu di bagian kanannya, pojok kanan sana itu adalah vektor W1 sejajar dengan A. Kemudian vektor W2 tegak lurus dengan A. Dan W1 ditambah W2 sama dengan W1 tambah komponen U dikurang W1 sama dengan U. Nah, teman-teman bisa lihat pada gambar tersebut. Nah, vektor W1 disebut proyeksi ortogonal U pada A, atau biasa disebut komponen vektor U sepanjang A. Kemudian vektor W2 disebut komponen vektor U yang ortogonal terhadap A karena W2 sama dengan U dikurangi W1. Nah, dinyatakan jika U dan A adalah vektor-vektor ruang 2 atau ruang 3 dan jika A tidak sama dengan 0, maka komponen vektor U sepanjang A sama dengan U dikali A per norma A atau panjang A kuadrat dikali A. Kemudian komponen vektor U yang ortogonal terhadap A sama dengan U yang ortogonal U dikali A per panjang atau norma A kuadrat dikali A. Nah, biar kita dapat mengerti dari penjelasannya tadi, lah kita langsung saja ke contoh soalnya. Nah, di situ misalkan komponen vektor U 2 min 1 3 dan komponen vektor A sama dengan 4 min 1 dan 2. Carilah komponen vektor U sepanjang A dan komponen vektor U yang ortogonal ke A. Nah, penyelesaian. Nah, di situ kenapa kita harus cari U dikali A duluan? Nah, di situ kan rumusnya dalam komponen vektor U sepanjang A itu adalah U dikali A per vektor A kuadrat. Nah, jadi kita harus mengetahui dulu hasil dari vektor U dikali vektor A. Nah, sama dengan 2 dikali 4 ditambah min 1 dikali min 1 ditambah 3 kali 2. Nah, vektor U dikali vektor A berarti itu sama saja apa? Vektor U1 dikali A1 terus vektor U2 dikali A2 terus vektor U3 dikali A3. Nah, sama saja begitu. Jadi 8 ditambah 1 ditambah 6 sama dengan 15. Nah, hasil dari U dikali A itu adalah 15. Kemudian kita tentukan panjang dari vektor A. Nah, panjang dari vektor A berarti sama dengan akar dari 4 kuadrat ditambah min 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan akar 16 ditambah akar 1 ditambah 4 sama dengan akar 21. Nah, jadi komponen vektor U sepanjang A sama dengan, lah kita masukkan rumus dulu, U dikali A per norma A kuadrat dikali A. Nah, tadi kan kita sudah dapat nih hasilnya U dikali A nya hasilnya 15. Terus panjang vektor A itu adalah akar 21. Kemudian tadi kan komponen dari vektor A adalah 4 min 1 dan 2. Nah, kita bisa tuliskan di situ. Teman-teman bisa lihat di layar presentasi saya. Nah, itu 15 per akar 21 kuadrat dikali 4 min 1 dan 2. Jadi 15 per 21 dikali 4 min 1 dan 2 sama dengan 5 per 7 dikali 4 min 1 2. Nah, 5 per 7 itu dapat dari mana? Nah, itu kita 15 dan 21 itu kan kita bisa dibagi 3. Nah, 15 bagi 3 kita bisa sederhanakan. 15 bagi 3 sama dengan 5, 21 bagi 3 sama dengan 7. Jadi 5 per 7 dikali 4, min 1 dikali 5 per 7 dikali 4 min 1 dan 2. Nah, jadi sama dengan komponen vektor U sepanjang A adalah 20 per 7 min 5 per 7 dan 10 per 7. Nah, 5 kali 4 20. 5 per 7 kali 4 adalah 20 per 7. 5 per 7 dikali min 1 adalah min 5 per 7 dan 5 per 7 kali 2 adalah 10 per 7. Kita akan menentukan komponen vektor U yang ortogonal ke A. Nah, kita masukkan kembali rumusnya. Teman-teman bisa melihat di layar presentasi saya ya. Nah, kita masukkan kembali rumusnya. U dikurang U dikali A per panjang norma A kuadrat dikali A. Nah, tadi kan vektor U
komponennya adalah 2, min 1, dan 3. Nah, dikurang lah. Tadi kan kita sudah dapat tuh hasilnya, vektor U sepanjang A itu adalah 20/7, min 5/7, dan 10/7. Jadi vektor U dikurang komponen vektor U sepanjang A. 2 dikurang 20/7 yaitu min 6/7. Terus min 1 dikurang 5/7 yaitu min 2/7, dan 3 dikurang 10/7 adalah 11/7. Nah, jadi hasil dari komponen vektor U yang ortogonal ke A adalah min 6/7, min 2/7, dan 11/7. Nah, contoh selanjutnya tentukan jarak D dari titik 1, min 2 ke garis 3x tambah 4y kurang 6 sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ya, jarak itu biasa disimbolkan dengan huruf D. Nah, jadi kita lihat dalam soal ini, itu kan jarak titik ke garis itu 3x tambah 4y kurang 6 sama dengan 0. Nah, jika pada soal belum berbentuk sama dengan 0, jadi kita harus rubah dulu ya ke bentuk supaya garisnya itu harus sama dengan 0. Nah, rumus dari jarak itu adalah mutlak AX 0 tambah BY 0 tambah C per akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, untuk mendapatkan rumus dari jarak ini mungkin teman-teman bisa mempelajari sendiri, sehingga penjabarannya menghasilkan hasil mutlak AX 0 tambah BY 0 ditambah C. Mungkin teman-teman bisa mempelajarinya sendiri ya. Kita langsung saja ke contoh soalnya saja. Jadi kita masukkan di sini, kita misalkan dulu titik satunya itu adalah x0, terus titik min 2 itu adalah y0. Nah, teman-teman bisa memperhatikan di layar presentasi saya di situ ax0 ditambah by0 ditambah c per akar a kuadrat ditambah b kuadrat. Nah, kita misalkan garis 3x itu adalah a, 4y itu adalah b, dan min 6 itu adalah c. Jadi D sama dengan mutlak 3 kali 1 ditambah 4 kali min 2 dikurang 6. Lah, kenapa di situ kok tiba-tiba kurang, sedangkan di atas kan plus C. Nah, itu kan kita tambah dikali kurang, itu sama saja dengan kurang. Jadi dikurangi 6 per akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. D sama dengan mutlak dari 3 kurang 8 kurang 6 per akar 9 ditambah 16. Jadi D sama dengan mutlak 11 per akar 25. Nah, mutlak 11, nah kita tahu bahwa konsep bilangan mutlak itu selalu positif, dia tidak negatif. Jadi D sama dengan 11 per 5. Nah, 5 itu didapat dari akar 25. Jadi jarak dari titik 1, min 2 ke garis 3x tambah 4y kurang 6 sama dengan 0 sama dengan 11 per 5. Nah, berikutnya kita akan masuk kepada materi hasil kali silang. Nah, apa sih hasil kali silang itu? Nah, ayo kita bahas bersama. Nah, hasil kali silang merupakan hasil kali antara dua vektor di ruang dimensi 3 atau R3 yang menghasilkan vektor yang tegak lurus terhadap kedua vektor yang dikalikan tersebut. Nah, misalkan vektor U komponennya adalah U1, U2, U3, dan vektor V dan komponen vektor V, V1, V2, dan V3 adalah vektor dalam bentuk ruang. Hasil kali silang U dan V adalah U dikali V sama dengan U2 dikali V3 dikurang U3 dikali V2, U3 dikali V1 kurang U1 dikali V3, U1 dikali V2 dikurang U2 dikali V1. Nah, cara yang mudah untuk menghitung U dikali V adalah dengan menggunakan bentuk determinan dengan ekspansi kofaktor seperti yang ditunjukkan pada slide saya. Teman-teman bisa lihat pada layar presentasi saya di situ. Nah, perlu diingat untuk memperoleh komponen-komponen dari U dikali V tidak perlu menghafal, tetapi hanya perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Nah, bentuklah matriks 2 kali 3. Yang baris pertama itu terdiri dari komponen-komponen vektor U yaitu U1, U2, dan U3. Nah, baris kedua itu terdiri dari komponen vektor V yaitu V1, V2, dan V3. Nah, teman-teman bisa memperhatikan layar presentasi saya di situ. Nah, kemudian untuk menghitung komponen pertama dari U kali V, hilangkan kolom pertama dan hitunglah determinannya. Untuk menghitung komponen kedua, hilangkan kolom kedua dan hitunglah nilai negatif dari determinannya. Dan untuk menghitung komponen ketiga, hilangkan kolom ketiganya dan hitunglah determinannya. Nah, itu adalah cara supaya kita dapat memperoleh komponen dari U dikali V.
Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk saja ke contoh soal. Carilah U kali V di mana komponen vektor U 2, 2, 2 dan komponen dari vektor V 3, 2, 1. Nah, penyelesaiannya U dikali V sama dengan determinan U2, U3, V2, V3, kurang U1, U3, V1, V3, U1, U2, V1, V2. Sama dengan di situ kita kali silangkannya, di situ ada determinan 2, 2, 2, 1, min 2, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 2. Di situ kita kali silang, yaitu 2 kali 1 kurang 2 kali 2, min 2 kali 1 kurang 2 kali 3, bukan min, tapi bacanya kurang, 2 kali 2 kurang 2 kali 3, 2 kali 1 2, 2 kali 2 4, jadi 2 kurang 4, kemudian kurang 2 kali 1 2, min 2 kali 3 6, jadi 2 kurang 6, 2 kali 2 4, 2 kali 3 6, jadi 4 kurang 6, jadi hasilnya min 2 4, min 2, 4, min 2. Lah ini 2 kurang 4 min 2. Lah kenapa di situ 4 ya? 2 kurang 6 kan negatif 4. Nah, di sini kan ada tanda kurang. Jadi min kali min itu positif. Jadi hasilnya positif 4. Kemudian 4 kurang 6 sama dengan min 2. Jadi hasil U dikali V sama dengan min 2, 4, min 2. Nah, terdapat perbedaan antara hasil kali titik dan hasil kali silang dari dua vektor. Hasil kali titik adalah suatu skalar dan hasil kali silang adalah suatu vektor. Nah, teorema berikut menjabarkan hubungan antara hasil kali titik dan hasil kali silang, menunjukkan bahwa U kali V ortogonal baik terhadap U maupun V. Nah, teman-teman bisa lihat di layar presentasi saya. Jika U dan V adalah vektor di ruang 3, maka vektor U dikali komponen vektor U dikali komponen vektor V sama dengan 0. U kali V ortogonal ke U. Teorema kedua, vektor V dikali komponen vektor U dikali komponen vektor V sama dengan 0. Itu juga U kali V ortogonal ke U. Teorema ketiga, norma dari U dikali V kuadrat sama dengan norma dari U kuadrat dikali norma dari V kuadrat kurang komponen U dikali komponen V kuadrat. Teorema keempat, vektor U dikali komponen vektor V dikali komponen vektor W sama dengan komponen vektor U dikali komponen vektor W kali vektor V kurang komponen vektor U dikali komponen vektor V dikali vektor W. Teorema kelima adalah komponen U dikali komponen V dikali vektor W sama dengan komponen U dikali komponen W dikali vektor V kurang komponen V dikali komponen vektor W dikali vektor U. Itu merupakan hubungan antara hasil kali titik dan hasil kali silang. Nah, sekarang kita masuk pada contoh soal. Perhatikan vektor-vektor berikut. Vektor U sama komponen vektor U sama dengan 2, 2, 2 dan komponen vektor V sama dengan 3, 2, 1. Nah, pada contoh sebelumnya telah diperoleh hasil dari U kali V sama dengan min 2, 4, min 2. Nah, tadi sebelumnya kan kita sudah mencari itu U kali V dengan soal yang sama dan hasilnya itu min 2, 4 dan min 2. Nah, kita ini adalah pembuktian dari teorema yang opsi A dan opsi B yang sudah kita bahas bersama tadi. Nah, vektor U kali komponen vektor U kali V sama dengan 2 kali min 2 tambah 2 kali 4 tambah 2 kali min 2 sama dengan min 4 tambah 8 tambah min 4 sama dengan 0. Nah, teman-teman bisa lihat pada layar presentasi saya, 2 itu adalah dari komponen vektor U dikali min 2. Nah, min 2 itu tadi hasil yang kita cari dari vektor U dikali vektor V. 2 kali min 2, 2 kali 4, 2 kali min 2 sama dengan min 4 tambah 8 tambah min 4 sama dengan 0. Kemudian pembuktian teorema yang ke B, vektor V dikali
komponen vektor U dikali komponen vektor V sama dengan 3 kali min 2 tambah 2 kali 4 tambah 1 kali min 2 sama dengan min 6 tambah 8 tambah minus 2. Sehingga U kali V adalah ortogonal baik terhadap U maupun terhadap V. Nah, ada beberapa sifat hitung dari hasil kali silang yang didaftarkan pada teorema berikut. Dinyatakan jika U, V, dan W adalah sebarang vektor di ruang 3 dan K adalah sebarang skalar, maka vektor U dikali vektor V sama dengan min komponen vektor V dikali komponen vektor U. Vektor U dikali vektor V, komponen vektor V ditambah komponen vektor W sama dengan komponen vektor U dikali komponen vektor V tambah komponen vektor U dikali komponen vektor W. Teorema ketiga, komponen vektor U ditambah komponen vektor W dikali komponen vektor U ditambah komponen vektor V dikali vektor W sama dengan komponen vektor U dikali komponen vektor W ditambah komponen vektor V dikali komponen vektor W. Kemudian K dikali komponen vektor U dikali komponen vektor V sama dengan KU dikali vektor V sama dengan vektor U dikali KV. Teorema kelima, vektor U dikali 0 sama dengan 0 dikali vektor U sama dengan 0. Nah, teorema terakhir menyatakan bahwa vektor U dikali vektor U sama dengan 0. Nah, contoh, tinjaulah vektor-vektor berikut. Vektor I sama dengan, komponen vektor I sama dengan 1, 0, 0. Komponen vektor J sama dengan 0, 1, 0. Komponen dari vektor K sama dengan 0, 0, 1. Masing-masing vektor ini mempunyai panjang 1 dan terletak sepanjang sumbu-sumbu koordinat. Nah, teman-teman bisa perhatikan gambar pada layar presentasi saya di situ dimana K-nya sumbu K sama dengan itu 0, 0, 1. Sumbu J itu 0, 1, 0 dan sumbu I itu adalah 1, 0, 0. Nah, vektor-vektor tersebut disebut vektor satuan standar pada ruang berdimensi 3. Setiap vektor V sama dengan V1, V2, V3 pada ruang berdimensi 3 dapat dinyatakan dalam bentuk vektor I, J, dan K yang dapat dituliskan V sama dengan V1, V2, V3 sama dengan V1, 1, 0, 0. Nah, itu adalah vektor I tadi. Kemudian V2, 0, 1, 0 itu bisa kita tulis vektor J, dan V3 adalah 0, 0, 1. Nah, itu merupakan vektor dari K. Nah, sebagai catatan, berikut adalah contoh lain untuk kasus di atas. Nah, kita masuk ke contoh lain. Nah, perhatikan notasi determinan berikut. I kali J sama dengan determinan 0, 0, 1, 0 kurang 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1 sama dengan 0 kurang 0, kurang 0 kurang 0, 1 kurang 0. Nah, teman-teman bisa perhatikan di layar presentasi saya ya. 0 kurang 0 sama dengan 0. Min 0 kurang 0 sama dengan 0. 1 kurang 0 sama dengan 1. Nah, itu berarti merupakan vektor dari K yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Nah, dengan aturan berikut kita dapat mudah memperoleh hasil-hasil berikut. I kali J sama dengan 0, I kali J sama dengan K, J kali I sama dengan min K. Kemudian J kali J sama dengan 0, J kali K sama dengan I, K kali J sama dengan min I. Kemudian K kali K sama dengan 0, K kali I sama dengan J, I kali K sama dengan min J. Nah, kemudian kita masuk pada bentuk determinan dari hasil kali silang. Hasil kali silang dapat juga diwakili dengan notasi dalam bentuk determinan 3 kali 3 sebagai berikut. Vektor U dikali vektor V sama dengan determinan I, J, K, U1, U2, U3, V1, V2, V3 sama dengan U2, U3, V2, V3, I kurang U1, U3, V1, V3J ditambah U1, U2, V1, V2K. Nah, contoh, jika U 1, 2, min 2 dan V3, 0, 1, maka U kali V sama dengan
determinan I, J, K 1, 2, min 2, 3, 0, 1 sama dengan 2, min 2, 0, 1. Nah, tadi kan kita sudah menyatakan bahwa pada apa namanya pada penjelasan tadi kan kalau I itu berarti dia harus mengurangi bukan mengurangi, dia harus menghilangkan baris pertama dan kolom pertama. Jadi baris pertama dan kolom pertama dihilangkan, jadi sisa 2 min 2 0 1 I kurang 1 min 2 3 1. Nah, 1 min 2 3 1 itu berarti kita menghilangkan baris pertama dan kolom kedua. Jadi hasilnya 1 min 2 3 1. Nah, untuk tambah untuk kalinya itu kita harus menghilangkan baris pertama dan kolom ketiga. Jadi hasilnya 1 2 3 0 sama dengan 2 dikurang 0 I dikurang 1 dikurang 6 J 0 dikurang 6. Jadi hasilnya 2I min 7J min 6K. Nah, jika vektor U dan V adalah vektor-vektor pada ruang berdimensi 3, maka norma dari U kali V memiliki interpretasi atau tafsiran geometrik yang penting. Identitas Lagrange pada teorema sebelumnya menyatakan bahwa norma U dikali V kuadrat sama dengan norma U kuadrat dikali norma V kuadrat dikurang U kali V kuadrat. Nah, jika menyatakan sudut antara U dan V, maka U dikali V sama dengan norma dari U dikali norma V cos theta. Dapat ditulis kembali sebagai berikut. Norma U dikali V kuadrat sama dengan norma U kuadrat dikali norma V kuadrat kurang norma U kuadrat dikali norma V kuadrat kali cos kuadrat theta sama dengan norma U kuadrat kali norma V kuadrat kali 1 kurang cos kuadrat theta sama dengan U kuadrat dikali V kuadrat sin kuadrat theta. Nah, karena 0 lebih kecil sama dengan theta, lebih kecil sama dengan pi, maka sin theta lebih besar sama dengan 0, sehingga norma U kali V sama dengan norma U dikali norma V sin theta. Norma V sin theta adalah tinggi dari paralelogram atau jajar genjang yang dibatasi oleh U dan V. Nah, kita langsung saja melihat gambar berikut. Nah, teman-teman bisa memperhatikan gambar jajar genjang di layar presentasi saya. Nah, jadi luas dari jajar genjang ini adalah A sama dengan alas kali tinggi sama dengan vektor sama dengan norma dari vektor U dikali norma dari vektor V sin theta dikali sin theta sama dengan norma dari U dikali V. Hasil ini benar jika U dan V berhimpit karena jajar genjang yang dibatasi oleh U dan V memiliki luas 0, dan dari norma U dikali V sama dengan norma U dikali norma vektor V sin theta. Kita memperoleh U kali V sama dengan 0 karena pada kasus ini theta sama dengan 0, sehingga diperoleh jika U dan V adalah vektor-vektor pada ruang berdimensi 3, maka sama dengan luas dari jajar genjang yang dibatasi oleh U dan V. Nah, contoh, tentukan luas segitiga yang dibatasi oleh titik P1, 2, 20, P2, min 1, 02, dan P3, 043. Nah, luas segitiga adalah luas dari paralelogram atau jajar genjang yang dibatasi oleh vektor-vektor P1, P2, dan P1, P3. Nah, teman-teman bisa perhatikan gambar dari layar presentasi saya. Di situ P2 min 1 02, P3 043, dan P1 220. Nah, dengan menggunakan metode yang telah dibahas pada penjelasan sebelumnya tadi, yakni bahwa vektor P1 P2 sama dengan min 1 kurang 2 0 kurang 2 2 kurang 0 sama dengan min 3 min 2 2. Vektor P1 P3 sama dengan 0 kurang 2 4 kurang 2 3 kurang 0 sama dengan min 2 2 3. P1 P2 kali P1 P3 sama dengan
mil 2 dikali 3 kurang 2 dikali 2, koma 2 dikali mil 2 kurang mil 3 dikali 3, koma mil 3 dikali 2 kurang mil 2 dikali mil 2, sama dengan mil 6 kurang 4, koma mil 4 tambah 9, koma mil 6 kurang 4, sama dengan mil 10, koma 5, koma mil 10. Nah, untuk menentukan luas dari segitiga, nah, rumus segitiga kan setengah alas kali tinggi. Jadi kita bisa tulis di situ setengah kali norma P1 P2 dikali P1 P3 sama dengan setengah dikali P1 akar dari min 10 kuadrat tambah 5 kuadrat tambah min 10 kuadrat sama dengan setengah kali akar 225 sama dengan 15/2. Nah, jika U, V, dan W adalah vektor-vektor pada ruang berdimensi 3, maka U kali komponen vektor V dikali komponen vektor W disebut sebagai hasil kali triple skalar dari U, V, dan W. Nah, hasil kali triple skalar dari U sama dengan U1, U2, U3, V sama dengan V1, V2, V3, dan W sama dengan W1, W2, W3 dapat dihitung dari rumus vektor U dikali komponen vektor V kali W sama dengan U1, U2, U3, V1, V2, V3, W1, W2, W3. Nah, teman-teman bisa perhatikan di layar presentasi saya tersebut. Nah, dari rumus di atas diperoleh bahwa vektor U kali komponen vektor V kali vektor W sama dengan U dikali V2 determinan V2 V3 W2 W3 I kurang V1 V3 W1 W3J tambah V1 V2 W1 W2 K sama dengan V2 V3 W2 W3 U1 kurang V1 V3 W1 W3 U2 ditambah V1 V2 W1 W2 U3. Nah, sama dengan U1 U2 U3 V1 V2 V3 W1 W2 W3. Nah, itu adalah penjabaran rumus yang diperoleh tadi. U dikali komponen vektor V dikali W sama dengan U1 U2 U3 V1 V2 V3 dan W1 W2 W3. Nah, lebih jelasnya kita masuk kepada contoh saja. Nah, hitunglah hasil kali triple skalar U dikali komponen V kali W dari vektor-vektor U sama dengan 3I kurang 2J kurang 5K, V sama dengan I tambah 4J kurang 4K, W sama dengan 3J tambah 2K. Nah, penyelesaiannya U dikali komponen vektor V dikali W sama dengan 3 min 2 min 5. Nah, kita tuliskan dulu U-nya itu adalah 3 min 2 min 5, V-nya itu 1, 4 min 4, W-nya itu adalah 3 dan 2. Sama dengan 3 kali determinan 4 min 4, 3, 2. Nah, kan tadi kita sudah bahas sebelumnya bahwa jika kita mencari I-nya berarti baris pertama dan kolom pertama itu kita hilangkan, jadi dia sisanya 4 min 4 3 2. Kemudian kurang min 2 1 min 4 0 2. Nah, itu jadi di situ baris pertama dan kolom kedua kita hilangkan. Kemudian tambah min 5 1 4 tambah min 5 kali determinan 1 4 0 3. Nah, di situ baris pertama kolom ketiga yang kita hilangkan. Jadi sama dengan 3 dikali 8 kurang min 12 dikurang min 2 dikali 2 kurang 0 tambah min 5 dikali 3 dikurang 0 sama dengan 3 kali 20 kurang min 2 dikali 2 tambah min 5 dikali 3 sama dengan 60 tambah 4 kurang 15 sama dengan 49. Nah, itu adalah hasil kali dari triple skalar dari vektor U 3I kurang 2J kurang 5K, V 1I kurang 4J, I tambah 4J kurang 4K, W 3J tambah 2K itu sama dengan 49. Nah, berikutnya kita akan membahas materi terakhir kita tentang garis dan bidang pada ruang berdimensi 3.
Pada geometri analitik, suatu garis pada ruang berdimensi 2 dapat ditentukan jika kemiringan dan salah satu titiknya diketahui. Nah, demikian pula pada bidang ruang berdimensi 3. Jika kemiringan dan salah satu titik yang terletak pada bidang tersebut diketahui, maka untuk menggambarkan kemiringan suatu bidang adalah dengan menentukan suatu vektor 0 yang disebut vektor normal yang tegak lurus terhadap bidang tersebut. Nah, teman-teman bisa memperhatikan gambar pada layar presentasi saya. Nah, misalkan L sama dengan ABC adalah vektor normal yang melewati titik P0, X0, Y0, Z0, dan P, X, Y, Z, di mana vektor P0P adalah vektor ortogonal terhadap L, yakni L dikali vektor P0 dikali P sama dengan 0. Atau ABC dikali X kurang X0, Y kurang Y0 kurang Z kurang Z0 sama dengan 0. A dikali X kurang X0 tambah B dikali Y kurang Y0 ditambah C dikali Z kurang Z0 sama dengan 0. Nah, persamaan di atas adalah sebagai bentuk normal titik dari persamaan suatu bidang. Nah, kita langsung saja ke contohnya. Tentukan persamaan suatu bidang yang melewati titik 3, min 1, 7 dan tegak lurus terhadap vektor N sama dengan 4, 2, min 5. Nah, penyelesaiannya adalah tadi kita masukkan rumus yang tadi. A dikali X kurang X0 tambah B dikali Y kurang Y0 ditambah C dikali Z kurang Z0 sama dengan 0. Jadi 4 kali X kurang 3 tambah 2Y kurang min 1 tambah min 5 kali Z kurang 7 sama dengan 0. Jadi 4X kurang 12 tambah 2Y tambah 2 kurang 5Z tambah 35 sama dengan 0. 4X tambah 2Y kurang 12 tambah 2 tambah 35 sama dengan 0. 4X tambah 2Y kurang 10 tambah 35 sama dengan 0. Jadi persamaan suatu bidang yang melewati titik 3, 1, 7 dan tegak lurus terhadap vektor L 4,2, 5 adalah 4X tambah 2Y tambah 25 sama dengan 0. Nah, bentuk vektor dari persamaan suatu bidang. Notasi vektor memberikan cara alternatif dalam menuliskan normal titik dari persamaan suatu bidang. Nah, teman-teman bisa perhatikan gambar pada layar presentasi saya. Misalkan R sama dengan X, Y, Z adalah vektor dari titik asal ke titik P, X, Y, Z. Misalkan R sama dengan X0, Y0, Z0 adalah vektor dari titik asal ke titik P, X0, Y0, Z0, dan L sama dengan ABC adalah suatu vektor normal terhadap bidang. Maka vektor P0P sama dengan R dikurang R0 sehingga dapat ditulis N kali R kurang R0 sama dengan 0. Itu adalah bentuk vektor dari persamaan suatu bidang. Nah, garis pada ruang berdimensi 3. Nah, teman-teman bisa perhatikan kembali gambar pada layar presentasi saya. Maaf ya, sebelumnya itu gambarnya agak kurang jelas. Nah, berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa garis I melalui titik P0 dan P serta sejajar dengan vektor tak 0 V A, B, C. Jika terdapat suatu skalar T, maka diperoleh persamaan vektor P0 P sama dengan T dikali V sama dengan X kurang X0, Y kurang Y0, Z kurang Z0 sama dengan T dikali A, T dikali B, T dikali C, sehingga diperoleh X kurang X0 sama dengan T dikali A, X sama dengan X0 ditambah T dikali A. Itu adalah persamaan pertamanya. Kemudian Y kurang Y0 sama dengan T dikali B, Y sama dengan Y0 ditambah TB. Itu adalah persamaan kedua. Kemudian Z dikurang Z0 sama dengan T dikali C, Z sama dengan Z0 ditambah T dikali C. Itu adalah persamaan ketiga. Nah, dari persamaan 1, 2, dan 3 disebut persamaan parametrik untuk garis I. X kurang X0 ditambah TA, Y kurang Y0 ditambah TB, Z kurang Z0 ditambah TC. Nah, jika terdapat tak terhingga banyaknya bidang yang melalui garis, maka selalu ada tak terhingga banyaknya pasangan bidang seperti itu. Untuk mencari dua bidang tersebut, bila A, B, dan C semuanya berbeda dari 0, maka persamaannya dapat ditulis X kurang X0 per A sama dengan T, Y kurang Y0 per B sama dengan T,
Z kurang Z0 per C sama dengan T. Jadi jadi X kurang X0 per A sama dengan Y kurang Y0 per B sama dengan Z kurang Z0 per C. Nah, persamaan ini disebut persamaan simetrik untuk garis I. Nah, langsung saja kita ke pembahasan soalnya. Tentukan persamaan parametrik garis yang melewati titik 1, 2, min 3 dan sejajar dengan vektor V sama dengan 4, 5, min 7. Penyelesaiannya, garis yang melewati titik 1, 2, min 3 dan sejajar dengan vektor V sama dengan 4, 5, min 7 memiliki persamaan parametrik X sama dengan 1 tambah 4T, kemudian Y sama dengan 2 tambah 5T, dan Z sama dengan min 3 kurang 7. Nah, di sini gampang saja ya untuk menentukan persamaan parametrik garis yang melewati titik dan sejajar dengan vektornya. Ini sepertinya tidak ada masalah. Nah, X sama dengan di situ hasilnya X sama dengan X1 tambah 4T, koma Y sama dengan 2 tambah 5T, koma Z sama dengan min 3 kurang 7T. Atau min tak hingga lebih kecil dari T, T lebih kecil dari tak hingga. Nah, contoh kedua, tentukan persamaan parametrik untuk garis I yang melewati titik-titik P1, 2, 4, min 1 dan P2, 5, 0, dan 7. Nah, di manakah garis tersebut memotong bidang XY? Nah, pembahasannya. Nah, kalau vektor P1, P2 sama dengan 3, min 4, 8 sejajar dengan I, dan P1, 2, 4, min 1 terletak pada I, maka garis-garis I mempunyai persamaan parametrik X sama dengan 2 tambah 3T, Y sama dengan 4 kurang 4T, Z sama dengan min 1 tambah 8T, atau min tak hingga lebih kecil dari T, T lebih kecil dari tak hingga. Nah, garis tersebut memotong bidang XY pada suatu titik di mana Z sama dengan min 1 tambah 8T sama dengan 0, di mana T-nya itu adalah 1/8. Dengan mensubstitusikan nilai T pada persamaan parametrik untuk I, maka diperoleh titik potong X sama dengan 2 tambah 3 dikali T sama dengan 2 tambah 3. Nah, T-nya tadi kan 1/8. Kita masukkan di situ 2 tambah 3 dikali 1/8 T sama dengan 16/8 tambah 3/8 sama dengan 19/8. Kemudian 4 kurang 4T sama dengan 4 kurang 4 dikali 1/8. Kita masukkan nilai T-nya sama dengan 32/8 kurang 4/8 sama dengan 28/8 atau sama dengan 7/2. Nah, untuk nilai Z-nya min 1/8 ditambah 8/T. Nah, min 1 tambah 8 kali 1/8. Nah, kita masukkan nilai T-nya 8 kali 1/8 sama dengan min 1 tambah 8/8 atau min 1 tambah 1 sama dengan 0. Dengan mensubstitusikan nilai T pada persamaan parametrik sama dengan 0, parametrik untuk I, maka diperoleh titik potong X, Y, Z sama dengan 19/8, 7/2, dan 0. Nah, selanjutnya bentuk vektor dari persamaan garis. Notasi vektor memberikan secara alternatif untuk menuliskan persamaan parametrik suatu garis. Nah, perhatikan gambar berikut. Teman-teman bisa perhatikan gambar di layar presentasi saya. Maaf ya, itu kurang jelas gambarnya. Nah, misalkan R sama dengan X, Y, Z adalah vektor dari titik asal ke titik P, X, Y, Z. Misalkan R0 sama dengan X0, Y0, Z0 adalah vektor dari titik asal ke titik P0, X0, Y0, Z0. Misalkan V sama dengan A, B, C adalah vektor yang sejajar dengan garis tersebut. Maka P0, P sama dengan R kurang R0 sehingga dapat ditulis R kurang R0 sama dengan N. Dengan memperhitungkan interval nilai-nilai T, maka bentuk vektor dari suatu garis pada ruang berdimensi 3 adalah R sama dengan R0 ditambah N, atau min tak hingga lebih kecil dari T, T lebih kecil dari tak hingga. Contoh, persamaan X, Y, Z sama dengan min 2, 0, 3 tambah T, 4, min 7, 1 adalah vektor dari suatu garis yang melewati titik min 2, 0, 3 yang sejajar dengan vektor V
4 min 7 1. Nah teman-teman bisa lihat pada slide presentasi saya ya, atau pada layar presentasi saya. Nah kemudian kita masuk pada jarak titik dengan bidang. Dinyatakan jika D adalah jarak antara titik P0, X0, Y0, Z0 dengan bidang AX tambah BY tambah CZ ditambah D sama dengan 0, maka D sama dengan AX0 tambah BY0 maka D sama dengan mutlak AX0 tambah BY0 tambah CZ0 tambah D per akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Nah di situ ada pembuktiannya, mungkin teman-teman bisa membaca sendiri. Nah untuk untuk membaca sendiri pembuktian dari teorema jarak titik dengan bidang. Nah itu ada pembuktiannya sehingga menghasilkan rumus jarak sama dengan mutlak AX0 tambah BY0 tambah CZ0 tambah D per akar dari A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat. Nah mungkin teman-teman bisa melihat sendiri ya di slide presentasi saya. Nah kita masuk saja ke contoh soalnya saja supaya lebih jelas lagi. Nah pada contoh kedua ini tentukan jarak D antara titik 1 min 4 min 3 dan bidang 2X kurang 3Y tambah 6 T sama dengan min 1. Nah penyelesaian 2X kurang 3Y tambah 6T sama dengan min 1. Nah di sini kan masih sama dengan min 1. Nah jadi kita harus ubah dia jadi sama dengan 0. Jadi 2X kurang 3Y tambah 6T tambah 1 sama dengan 0. Sehingga jarak sama dengan mutlak AX0 tambah BY0, kita masukkan rumusnya, mutlak AX0 tambah BY0 tambah CZ0 tambah D per akar dari A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat. Nah sama dengan mutlak 2 kali 1 tambah min 3 kali min 4 tambah 6 kali min 3 tambah 1 per akar dari 2 kuadrat tambah min 3 kuadrat tambah 6 kuadrat sama dengan mutlak min 3 per 7. Nah kita tahu bahwa konsep bilangan mutlak itu adalah tetap positif, jadi min 3 kita ubah dia menjadi positif 3 per 7. Nah pada contoh soal kedua, bidang-bidang X tambah 2Y kurang 2T sama dengan 3 dan 2X tambah 4Y kurang 4Z sama dengan 7 adalah sejajar karena normal-normalnya 1, 2, min 2, dan 2, 4, min 4 adalah vektor-vektor yang sejajar. Nah, tentukan jarak antara kedua bidang tersebut. Nah, untuk pembahasannya untuk menentukan jarak antara kedua bidang tersebut, kita dapat memilih suatu titik sembarang pada salah satu bidang dan menghitung jarak terhadap bidang yang lain. Dengan memasukkan Y sama dengan Z sama dengan 0 pada persamaan X tambah 2Y kurang 2T sama dengan 3. Sehingga diperoleh titik P0 3,0,0 pada bidang. Jarak antara P0 dan bidang 2X tambah 4Y kurang 4Z sama dengan 7 adalah, nah kita kembali masukkan rumus Z AX0 ditambah BY0 ditambah CZ0 ditambah D. Nah jadi D sama dengan mutlak 2 kali 3 ditambah 4 kali 0 ditambah min 4 kali 0 dikurang 7. Nah itu kita misalkan A-nya itu adalah 2, B-nya itu adalah 4, terus C-nya itu adalah min 4. Kemudian kita misalkan X0 itu adalah 3, X0 itu adalah 3, Y0 itu adalah 0, dan Z0 itu juga adalah 0 dikurang 7 per akar 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah min 4 kuadrat. Kan akarnya itu kan akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Lagi tadi kita misalkan itu kan misalkan A-nya tadi kan sudah kita misalkan sebagai 2, B-nya itu sebagai 4, dan C-nya itu sebagai min 4. Jadi tinggal kita masukkan, teman-teman bisa lihat di layar presentasi saya, akar 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah min 4 kuadrat sama dengan mutlak dari min 1 per akar 36. Nah mutlak dari min 1 adalah 1, akar dari 36 adalah 6. Jadi hasil dari jarak dalam kedua bidang tersebut adalah 1/6. Nah sekian pembahasan
materi kita tentang vektor-vektor ortogonal, hasilkan silang dan garis dari bidang pada ruang berdimensi 3 dalam vektor. Semoga apa yang sudah saya jelaskan dan apa yang sudah kita bahas bersama tadi dapat dimengerti, dan jika ada salah kata ataupun kekeliruan dalam penjelasan saya mohon dimaafkan, atau tulis di kolom komentarnya biar kita bisa mengevaluasinya kembali. Nah, akhir kata dari saya, cintai matematika maka matematika akan mencintaimu. Salam sehat untuk kita semua dan ketemu lagi di video-video saya berikutnya.